Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari bab yang kemarin, persamaan kuadrat. Nah, di sini selanjutnya yaitu G menyusun persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka untuk menentukan persamaan kuadratnya adalah dengan cara yang pertama, menggunakan faktor yaitu X dikurangi X1 dikali dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat dikurangi kurung buka X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi di sini menyusun persamaan kuadrat itu bisa dilakukan dengan dua cara. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Yang pertama disuruh menentukan persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 5. Kemudian soal yang kedua disuruh mencari persamaan kuadrat yang akarnya setengah dan 2/3. Nah, cara mengerjakannya di sini yang pertama kita lihat dulu X1-nya berapa. X1-nya di sini ada 2. Kemudian X2-nya ini itu 5. Maka cara mengerjakannya di sini menggunakan cara yang pertama, yaitu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, di sini X dikurangi X1, X1-nya di sini angka 2, kemudian dikali X dikurangi angka 5 sama dengan 0. Jadi X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali negatif 5 sama dengan negatif 5X. Negatif 2 kali X sama dengan negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 5 sama dengan plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini ada X-nya yang sama, jadi bisa dijadikan menjadi 1, yaitu X kuadrat dikurangi negatif 7X. Negatif 7X dari mana? Negatif 5X sama negatif 2X. Jadi negatif 7X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi persamaannya di sini X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Soal yang kedua, X1 sama dengan setengah dan X2 sama dengan 2/3. Maka seperti halnya yang cara yang pertama tadi, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, di sini X dikurangi X1, X1-nya setengah dikali X dikurangi X2-nya 2/3 sama dengan 0. Jadi X kali X kuadrat, X kali negatif 2/3 negatif 2/3X. X setengah min setengah kali X, min setengah X, min setengah kali min 2/3 sama dengan positif 2/6 sama dengan 0. Jadi di sini diperoleh X kuadrat dikurangi 7/6X ditambah 2/6 sama dengan 0. Nah, terus kemudian di sini masih ada pecahan. Gimana untuk merubah pecahan ini menjadi hilang? Kedua ruas dikalikan dengan 6. Jadi 6X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini diperoleh persamaannya 6X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian contoh selanjutnya yaitu jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat,
4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan yang akar-akarnya alfa ditambah 3 dan beta ditambah 3. Nah, di sini kita menggunakan cara yang kedua tadi. Cara mengerjakannya yaitu kita lihat dulu persamaannya. Bentuk umum dari persamaan ini 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0, maka A itu berapa? 4. B nya berapa? Negatif 3 dan C nya negatif 2. Di sini diperoleh rumus A plus beta sama dengan negatif B per A sama dengan, nah kita masukkan aja negatif B. Negatif B nya mana? Nah ini negatif 3 per A nya 4. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi di sini diperoleh 3 per 4. Kemudian alfa kali beta. Alfa kali beta rumusnya apa? C per A sama dengan C nya negatif 2 per A nya berapa? 4. Jadi di sini negatif 2 per 4. Kemudian yang kedua kita lihat dulu x1 ditambah x2. Di sini x1 ditambah x2 nya yaitu alfa plus beta ditambah beta plus 3. Di sini alfa plus beta ditambah 6. 6 dari mana? 3 tambah 3. Jadi di sini alfa plus beta nya berapa? 3 per 4. 3 per 4 ditambah 6 jadinya 27 per 4. Kemudian di sini mencari x1 dikali x2. Nah, di sini alfa ditambah 3 kali beta ditambah 3 sama dengan alfa kali beta. Alfa kali 3 berarti 3A. 3 kali beta 3 beta. 3 kali 3 9. Jadi diperoleh alfa kali beta ditambah 3 kurung buka alfa ditambah beta ditambah 9. Di sini alfa kali beta berapa? Negatif 2 per 4. Ditambah 3 alfa plus beta berapa? 3 per 4 ditambah 9. Di sini diperoleh negatif 2 per 4 ditambah 3 kali 3 9 per 4 ditambah 36 per 4. Nah, di sini dijadikan 1 menjadi 43 per 4. Kemudian jadi persamaannya x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ini tadi kan cara yang kedua. Jadinya tinggal dimasukkan saja x kuadrat dikurangi x1 plus x2 berapa ini? 27 per 4x ditambah x1 kali x2 berapa? 43 per 4 sama dengan 0. Kedua ruas ini dikalikan dengan 4 menjadi 4x kuadrat dikurangi 27x ditambah 43 sama dengan 0. Kemudian yang H, soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, di sini cara mengerjakannya soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Langkah-langkahnya, yang pertama kita misalkan dulu soal ceritanya. Kemudian langkah yang kedua menyusun persamaan kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga menyelesaikan persamaan. Kemudian yang keempat menjawab pertanyaan. Kita masuk ke contoh soal. Di sini, ya, contoh soal yang pertama, dua buah bilangan caca, selisihnya 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan dua bilangan tersebut. Cara mengerjakannya, yang pertama kita misalkan dulu. Bilangan pertama kita misalkan sebagai X, bilangan kedua misalkan 3X plus 3. Di sini kan
dua bilangan caca, selisihnya 3. Jadi kita misalkan bilangan pertamanya X, bilangan kedua X plus 3. Persamaannya gimana? X dikali X plus 3 sama dengan 88. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X sama dengan 88. Jika pindah ruas ke sini menjadi X kuadrat plus 3X dikurangi 88 sama dengan 0. Kemudian cara menyelesaikannya yaitu X dikurangi 8 dikali X ditambah 11. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kita bisa jadikan pemfaktoran seperti ini. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Nah, nanti diperoleh X dikurangi 8 sama dengan 0. X dikurangi 8 sama dengan 0, hasilnya berapa? X sama dengan 8. Atau X ditambah 11 sama dengan 0, X nya yaitu negatif 11. Nah, di sini tidak memenuhi yang negatif 11. Karena apa? Karena di sini ada keterangannya selisihnya 3. Kalau ini negatif 11 berarti ini tidak memenuhi. Jadi tentukan kedua bilangan tersebut. Berarti bilangan pertamanya itu 8 dan bilangan keduanya 8 plus 3 sama dengan 11. Contoh soal yang kedua, sebuah persegi panjang kelilingnya 30 cm, luasnya 56 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Cara mengerjakannya, kita misalkan dulu sama seperti tadi, kita misalkan panjang sama dengan P, lebar sama dengan L. Kemudian kita cari persamaannya dulu. 2 dikali P ditambah L sama dengan K, berarti ini rumus dari keliling. 2 kali P ditambah L sama dengan kelilingnya berapa? 30. Jadi di sini diperoleh P ditambah L sama dengan 30 per 2. 2 nya dari mana? Dari sini. Nah, kita pindah ruas ke sini menjadi pembagian. Jadi P ditambah L sama dengan 15. Jadi L sama dengan 15 dikurangi P. Persamaan yang kedua yaitu P dikali L sama dengan luas. Nah, di sini rumus luas yaitu panjang kali lebar. P dikali L, L-nya tadi berapa? 15 dikurangi P sama dengan luasnya berapa? 56. Kita masukkan saja, berarti P kali 15, 15P dikurangi P kali negatif P kuadrat sama dengan 56. Nah, dari sini 56 pindah ruas ke sebelah kiri yaitu 15P dikurangi P kuadrat dikurangi 56 sama dengan 0. Nah, kita peroleh, nah di sini kok bisa berbeda ini positif sama negatifnya, karena ini dirubah menjadi ini sebelah kanan. Jadi P kuadrat dikurangi 15P ditambah 56 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya gimana? Dari sini ini persamaan ini kita buat pemfaktoran menjadi P dikurangi 8 kali P dikurangi 7 sama dengan 0. P dikurangi 8 sama dengan 0 diperoleh P sama dengan 8, atau P dikurangi 7 sama dengan 0, P nya sama dengan 7. Nah, dilihat untuk P sama dengan 8, maka L sama dengan 15 dikurangi 8 cm, dan untuk P sama dengan 7 cm, maka L 15 dikurangi 7 cm. Nah, ini tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya panjang diperoleh 8 cm dan lebar 7 cm. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.